Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab pernikahan dalam pelajaran PAI di kelas 12. Yang pertama, apa itu pernikahan? Pernikahan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram dengan tujuan membina suatu rumah tangga yang berbahagia berdasarkan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rukun dan syarat pernikahan. Rukun pernikahan yang pertama ada calon suami dan istri, yang kedua wali, yang ketiga dua orang saksi, yang keempat ijab kabul. Lalu syarat pernikahan yang pertama Islam, berakal, balik, mampu, bukan mahram dan bukan paksaan. Yang ketiga yaitu tentang dalil-dalil pernikahan. Yang pertama, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahala di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Terdapat dalam surah Al-Kahf ayat 46. Lalu yang kedua, laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atau sebagian yang lain perempuan, dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya. Surah An-Nisa ayat 34. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu, jika berkehendak perbaikan. Surah Al-Baqarah ayat 224. Lalu yang terakhir, dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri, hendaklah mereka istri-istri menunggu 4 bulan 10 hari. Surah Al-Baqarah ayat 234. Yang keempat, tentang masa idah. Yang pertama, pada saat hamil masa idahnya sampai melahirkan. Yang kedua, pada saat haid masa idahnya 3 kali suci. Lalu yang ketiga, pada saat tidak haid masa idahnya 4 bulan 10 hari. Lalu yang kelima, macam-macam talak. Talak yang pertama, talak syirih, talak yang diucapkan oleh suami dengan kalimat yang jelas dan tegas. Yang kedua, talak kinayah, talak yang berupa sindiran. Yang ketiga, talak tulisan. Talak dengan tulisan lewat surat dapat dianggap talak meskipun suami dapat berbicara. Lalu yang keempat, talak isyarat, sama seperti ucapan. Dalam menjatuhkan talak apabila syarat itu dimaksudkan untuk mengakhiri suatu ikatan perkawinan. Lalu yang kelima, talak utusan, talak dengan mengirim utusan kepada istri. Lalu yang keenam, talak sunni, talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan syarat. Lalu yang ketujuh, talak bid'i, talak yang bertentangan dengan syariat Islam.